Oke, rekomendasi joran casting murah berkualitas kali ini dari si Hunter, namanya si Hunter Black Arrow Pro. Kali ini kita coba Ryan untuk mancing casting ikan masher. Nih spotnya ada di belakang kita. Habis banjir cuy, airnya gede banget, nggak tahu ada ikannya apa enggak ya. Yang penting kita poin utamanya adalah bahas dari joran ini. Kalau bahas Black Arrow, pasti bawaannya mau bandingin sama yang satunya. Ya sebut aja Black Arrow dari Caesar. Perbedaannya kira-kira apa? Yang paling terasa adalah dari segi kekakuan. Black Arrow dari Caesar itu kaku banget cuy. Itu cocok untuk casting gabus. Minusnya kalau kita mau pakai umpan kecil 2 gram, itu susah banget lemparnya. Pernah aku pakai buat trip bareng temenku namanya Mas Vicky. Itu aku nggak bisa lempar cuy, karena spotnya sempit, nggak bisa lempar-lempar buat umpan lur kecil. Itu aku malu banget. Nah kalau yang seri si Hunter Black Arrow Pro, ini dia lebih lentur. Bahannya pun sama-sama karbon solid. Cuman minusnya ini nih, ada di ringnya. Dia ringnya cuma satu doang, Fuji. Itulah kenapa harganya lebih murah. Untuk reelnya kali ini aku pakai Shimano Calcutta Conquest. Untuk PE nya aku pakai PE Fit or Fight PE 0,8 dengan leader si Hunter ukuran 11, sekian lip. Ini pas banget untuk casting UL. Jadi kali ini kita nggak cuma review doang, tapi langsung tes di lapangan kayak mana sensasinya dan worth it apa enggak. Langsung aja kita coba untuk casting ikan masher di spot andalan kita. Langsung aja kita cobain ke spot andalan kita cuy. Airnya tuh lagi gede banget, semoga kedengeran suaraku ya. Tidak lupa kita pakai karet keramat untuk mengalumi joran ini biar enggak melotot-melotot. Nah ini sambungannya tuh karbon solid teman-teman. Kita coba ya. Dengan ini saya nyatakan joran ini sah untuk kita pakai trip kemanapun kita pergi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perawani joran ini, kita lepas segelnya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berkah dan amis selalu si Hunter Black Arrow Pro. Welcome to the family. Tuh, mantap ya. Alhamdulillah, joran baru. Oke, karetnya kita kantongin. Untuk umpan teman-teman, kita kali ini pakai handmade punya temenku nih. Bagus, asli ini bagus. Dan juga pelayanannya tuh baik. Bila ada minus-minusnya dia mau tuker. Nanti kalau teman-teman mau pesan, ku cantumkan nomor WA-nya di deskripsi ya. Cek aja nanti di deskripsi, ku cantumkan nomor WA-nya beliau. Sekarang saya mau pakai yang gede dulu. Berhubung airnya gede, jadi saya mau pakai yang gede. Oke lah, kita langsung coba saja. Jangan lupa jeraknya kencengin ya. Kalau nggak mau ikannya mocel. Oke, langsung kita gas. Untuk snapnya ini aku pakai snap dari Sepian Pancing. Sepian Pancing Aziz Setiawan dari Jogja. Ukuran 0 kalau nggak salah ya. Kenapa saya pakai ini? Ya karena sudah terbukti untuk casting gabus pun berani. Gabus waduk kota selintang aku seringnya pakai ini. Dan selalu pakai ini karena emang punyanya snap ini cuy. Oke, kita lewati dulu gerbang ini. Tuh gerbangnya tuh. Nggak tahu penjaganya di mana ini. Oke cuy, kita langsung nyobain cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, airnya gede banget. Air gede pasti ikannya gede nih. Amin. Lemparan pertama ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, buat lempar enak. Tuh lihat. Untuk mainin lur di air deras pun nggak terlalu leto ya teman-teman ya. Inilah yang ku suka, joran ya nggak terlalu kaku. Alasannya kenapa? Buat lempar itu enak. Lempar umpan kecil dia enak karena ada daya pantulnya cuy. Cus. Ini kalau joran kaku susah kalau lempar pakai daya pantul. Sorry, barusan nampar batu, jadi nggak bagus lemparannya. Nah kalau joran terlalu kaku itu biasanya untuk lempar umpan kecil susah cuy. Kecuali kita pakai teknik overhead kayak gini. Ini mah semua joran bisa kalau overhead. Kalau di tempat sempit itu baru jadi PR joran kaku. Biasanya akan kesusahan untuk lempar. Oke, kita coba lempar-lempar lagi ke titik-titik potensial lainnya teman-teman. Joran ini kira-kira cocok untuk casting apa saja? Yang pertama untuk casting ikan gabus, ini masih masuk banget ya. Jadi dia
lentur dan kakunya itu pas di tengah-tengah, jadi nggak terlalu lentur, nggak terlalu kaku. Tengoklah. Buat gabus oke. Buat casting ikan maser kayak gini oke. Untuk casting hampala pun oke juga dong. Jadi bisa untuk segala medan, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Tengoklah, untuk mainan Mino di arus deras pun dia nggak letoy-letoy banget cuy. Bisa dibilang pas ya. Nih, lihat sendiri nih. Tuh. Untuk mainan di arus kayak gini. Padahal ini kategorinya lentur ya. Tapi nggak letoy. Ini first impression saya dari joran Sea Hunter Black Arrow Pro. Aduh, kampret. Astaga, naga-naga langsung dapat gombal di tempat jeru. Aduh. Inilah cuy, kalau casting maser tuh rintangannya ini. Kita harus siap banyak cantolan. Mentalnya di sini diujinya. Tengoklah, ini dalam loh. Deket pun dalam ini. Dan saya paling anti yang namanya nyebur cuy. Mana jauh lah. Oke, poin pembuka kali ini adalah gombal. Mantap ya, sambutan pertama langsung gombal cuy, gombal babon cuy. Duh. Look. Oh, aman. Jamnya waterproof ya. Oke banget ya. Ini sekalian nanti jamnya aku taruh di deskripsi. Aku pakai punya Aulon. Aulon apa nih? Aku lupa serinya. Aulon GT Pro. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi, di link produk. Oke, selebihnya kita coba lempar-lempar. Barangkali ada isinya cuy. Kita fokus lempar dulu ya buat nyobain. Nah nih teman-teman, kalau casting maser itu tantangannya, nah ini udah pasti nyajen karena dapatnya gombal. Kalau tadi kan di pinggir enak nih, ini di tengah resiko cuy, jeru banget ini, jualan banget. Paling solusinya cuma satu, putus. Udah, inilah tantangan casting maser, dan udah wajib yang namanya nyangkut kayak gini cuy. Alamat putus. Udah jeru banget ini, resiko untuk nyebur. Oke ya, langkah yang kita ambil cuma ada satu, pedot. Nah, udah wajib ini. Makanya boros banget sama umpan ya ini cuy. Nyangkut, gampang banget nyangkutnya kalau casting ikan maser. Makanya harus kuat mental, kuat finansial untuk beli-beli lur. Ini nggak rekayasa loh ya. Putusnya di sambungan snap. Leadernya utuh, PE-nya utuh. Asli, ini PE dari Sea Hunter. Teman-teman kalau mau lihat leader dan PE-nya, tapi PE-nya nggak ku bawa bungkusnya ya. Cuman leadernya ini ku bawa untuk cadangan kan. Ini aku nggak expect ya. Biasanya leader tipis itu gampang banget putus. Nih, kalau nggak percaya, ini aku pakai tuh kan 11,1 lip dari Sea Hunter. Ini teman-teman barusan lihat sendiri kan. Yang putus adalah sambungan snapnya. Ini pun saya nggak nyangka, karena kemarin pakai merek yang lain itu putus di sini biasanya, di sambungan PE ke leader. Kali ini putus di snap. Gokil sih. Jadi pekerjaan kita nggak terlalu jelimet kali ini ya, nggak perlu nyambung FG knot, cukup nyambung snap saja.
Alhamdulillah, thank you si Hunter. Ini nih baru produk yang mau evaluasi dari kelemahannya yang sudah-sudah. PE-nya pun improve, leadernya pun improve, joran dan reelnya pun ikut improve. Salut untuk si Hunter ya yang mau berbenah dan membenahi diri. Mantap. Kita sambung snap dulu teman-teman. Oke, mumpung ingat kita bahas plus minusnya ya. Untuk ringnya ini tuh Fuji. Ada tulisannya Fuji di bawah, nanti saya close up. Ring bawah ini Fuji, tapi selain itu ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ring lainnya itu non Fuji. Apakah itu sebuah kelemahan atau kekurangan? Menurut saya enggak juga ya. Melihat harga ini sangat realistis. Saya gambarkan gini teman-teman. Untuk blank ini kita sebut fundamental. Blank itu yang dasar banget ya. Untuk ring itu kan aksesoris. Nah, kalau saya lebih pilih blanknya yang benar-benar bagus daripada embel-embel full Fuji tapi blanknya seadanya. Di sini nangkep apa enggak teman-teman? Dalam artian harga joran 300.000, 400.000 atau 200.000 deh. Yang katanya ringnya Fuji semua. Ini kita bicara Fuji asli loh ya. Kurasa dengan harga segitu nggak masuk akal. Bisa jadi kualitas blanknya yang dipangkas atau kualitas material yang lain. Bisa dibilang seperti itu untuk bahasa awamnya teman-teman. Jadi, kalau saya pribadi, seperti joran Soga Yilang saya, itu ringnya sama sekali belum Fuji. Tapi saya lihat blanknya itu bagus teman-teman. Standar harga 100 ribuan, itu udah cukup menurut saya. Apalagi untuk target gabus. Nah, itu ada rencana saya upgrade ringnya Fuji besok. Saya ubah full Fuji semuanya teman-teman. Apa gunanya ring bagus kalau bahan jorannya itu nggak bagus teman-teman? Buat nyeblak, bahkan buat lempar umpan patah, itu apa gunanya? Itulah pentingnya kita harus melek dalam artian realistis. Harga murah masuk akal nggak kalau ringnya full Fuji? Kalau harganya murah tapi Fujinya cuma 2 atau cuma 1 doang, itu malah masuk akal. Dan brandnya bisa dibilang jujur. Karena nggak bisa kita pungkiri kalau ring Fuji itu harganya mahal. Seperti itu teman-teman. Ini minus di ringnya doang. Nggak bisa kita anggap kekurangan juga. Karena ringnya juga standar teman-teman, walaupun nggak Fuji. Bisa kita upgrade kalau kita pengen full Fuji. Begitu ya. Ini cuacanya panas banget. Dan kayaknya kali ini saya kebantu banget sama jersey dari si Hunter. Karena sudah otomatis ada buff-nya kayak gini. Nah, enak kan? Ditambah lagi udah ada ininya cuy. Apa nih namanya? Ada hoodie-nya atau ada apanya nih? Ada ketunya, kalau bahasa saya ini ketu teman-teman. Edom banget cuy. Asli. Terima kasih si Hunter sudah ciptain produk-produk gokil yang bersahabat harganya untuk semua kalangan dan terjangkau untuk kita semua dengan kualitas dan fitur yang sudah cukup mumpuni untuk keperluan kita memancing. Jangan lupa nanti untuk link jorannya aku taruh ada di deretan link produk teman-teman di deskripsi ya. Oke teman-teman, karena kondisi arusnya kurang jos, kurang masuk, kita pindah naik aja cuy ke aliran yang lebih kecil. Siapa tahu arusnya lebih oke. Karena ini semalam habis hujan gede teman-teman, jadi banjir, arusnya berubah. Kita coba naik dulu ya. Oke, alah, mocel kah? Barusan strike malah mocel. Oke, alah, mocel kah? Barusan strike malah mocel. Oke teman-teman, kita udah coba lempar sana sini, tapi tetap belum ada hasil. Tadi ada sambaran 1 kali, cuman sayangnya langsung mocel, auto release. Jadi ya bisa dianggap trip kali ini belum membuahkan hasil. Tapi pada intinya bahasan kali ini adalah rekomendasi joran casting murah berkualitas dari si Hunter Black Arrow Pro. Dan saya rasa itu sudah cukup mumpuni untuk casting-casting dengan harga yang cukup murah teman-teman. Feel-nya dapet dan juga yang paling penting feel-nya teman-teman, dan juga bahan materialnya sesuai dengan harga, bisa dibilang sesuai dengan harga dan juga cukup murah, terjangkau untuk semua kalangan, apalagi untuk pelajar. Jadi mungkin trip kali ini sekian dulu, kita lanjut di trip selanjutnya, coba di Waduk Wadas Lintang kayak mana responnya ya teman-teman ya.